Halo semua, perkenalkan namaku Berliani John Ramadan dengan tiga digit NIM terakhirku 096 dengan Prodi Teknologi Rekayasa Automasi angkatan 2025. Di sini saya akan membahas apa itu bahasa pemrograman C++ tahap kedua. Di sini saya akan membahas tentang ada 7 bahasan yaitu if else, else dan logika boolean. Yang kedua, looping for, will do well, dan literasi array. Yang ketiga, latihan program, rata-rata nilai, dan tabel perkalian. Keempat, perbedaan parameter by copy dan by reference. Kelima, prototipe fungsi dengan contoh. 6. Pemisahan berkas app dan cpp. Ketujuh, program modular sederhana. Yang pertama, if, else, dan logika boolean. Percabangan mengarahkan alur program berdasarkan kondisi rantai, if ke else, if ke else. Mengevaluasi kondisi dari yang paling spesifik hingga default. Sementara tipe bool atau boolean menyimpan hasil logika untuk dipakai ulang. Penjelasan mudah, program akan memilih jalur tergantung nilai atau skor. Jika skor 90 ke atas, grade A. Kalau 75 ke 89 itu ke grade B, dan seterusnya. Operator sama dengan tanda tanya dipakai untuk ringkas memilih jawaban misalkan kondisi true atau false. Konsep utama, setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi terpenuh. Else menangani semua kemungkinan yang tidak masuk dalam kondisi sebelumnya. Ekspresi perbandingan mengembalikan nilai boolean sehingga bisa disimpan di variabel. Operator ternary, kondisi nilai true, nilai false adalah cara ringkas untuk ngeles sederhana. Contoh kodenya itu ada CPP, contohkan integer, skor 85, if, skor 90, code grade A or not. Else if skor kurang dari 75, code grade B. F if skor 60, code grade C or not. Else code grade draw or not. Cara ringkas menggunakan operator ternary. Bulan lulus. Skor lebih dari 60. Dengan code status lulus. Lulus ya atau tidak. Jika lulus, true cetak ya. Jika false, cetak tidak. Yang kedua, looping for well. Well dan ilustrasi array. Loop memungkinkan eksekusi berulang. For well dan well memiliki gaya evaluasi kondisi berbeda, namun semuanya dapat digunakan untuk menelusuri array. Penjelasan mudah, loop adalah cara mengulang kode berkali-kali tanpa menulis ulang. For cocok saat tahu berapa kali mau diulang. While terus ulang selama kondisi true. While dijalankan minimal sekali baru cek kondisi. Konsep utama itu ada for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui. Yang kedua, while memeriksa kondisi di awal putaran. Berhenti jika kondisi salah. While menjalankan blok dulu, memeriksa kondisi minimal sekali jalan. Terus index array diakses konsisten. R, I. Di setiap jenis loop. Array dihitung dari indeks 0 bukan 1. Contoh kode itu ada array berisi 5 elemen. Itu ada integer, array 5, 10, 20, 30, 40, 50.
For loop perulangan dengan jumlah pasti. Code for loop for integer i. 5 i plus plus code array i. Code handle while loop perulangan dengan kondisi di awal. Code while loop integer i sama dengan 0. While i kurang dari 5 code array i plus plus. Inisialisasi counter manual, cek kondisi di awal, naik counter manual, dan i plus plus untuk naik counter manual. Dan yang terakhir code handle. Lalu perulangan dengan kondisi di akhir. Code do loop integer j atau j sama dengan 0. Do code array j plus plus. Well j kurang dari 5 code handle. Code array j ini untuk dijalankan dulu. Dan well j kurang dari 5 itu adalah baru cek kondisi setelah dieksekusi. Yang ketiga adalah latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan percetakan tabel perkalian menggunakan loop bersarang. Penjelasan mudah rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyak nilai. Tabel perkalian adalah tabel yang menunjukkan hasil kali dari dua angka. A. Program rata-rata nilai. Input jumlah nilai n terlebih dahulu. Gunakan loop untuk membaca setiap nilai dan tambahkan ke total. Yang terakhir rata-rata dihitung dengan total atau n. Contohnya using integer main, integer n, code jumlah nilai chain n, double total 0. Ini untuk variabel untuk menyimpan jumlah semua nilai. Terus ini loop membaca nilai sebanyak n kali. For integer i sama dengan i1 i lebih dari n i plus plus double x code nilai ke i chain total plus. Ini code ini untuk cetak nomor ideal seperti 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Terus chain ini untuk baca nilai dari pengguna. Terus total plus sama dengan x ini tambahkan ke total. Terus hitung rata-rata dengan membagi total dengan banyak nilai. Double rata-rata total dengan itu double rata-rata sama dengan total atau n. Code rata-rata n dengan reaction 0. Tabel perkalian. Dua loop bersalang menampilkan nilai kali nilai. Loop menentukan faktor pertama. Loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. T dipakai supaya kolom rapi. Dengan program integer main, integer n, code tampilkan tabel perkalian hingga terus chain n. Loop luar untuk baris. Ini adalah faktor pertama for integer i sama dengan i1 i kurang dari n i plus plus. Loop dalam kolom atau faktor kedua itu for integer j sama dengan 1 j kurang dari n j plus plus. I kali j sama dengan t atau total. Ini adalah cetak hasil kali dengan tab sebagai pemisah. Dengan code handle ini adalah pindah ke baris berikutnya dengan reaction 0. Perbedaan parameter by copy dan by reference. Secara fungsi
menerima parameter mengaruhi apakah perubahan di dalam fungsi terlihat di luar salinan atau by copy tidak mengubah nilai asal, sedangkan referensi atau by reference langsung memodifikasi variabel asli. Penjelasan mudahnya itu by copy seperti menyalin nilai variabel baru di fungsi. Perubahan di sana tidak mempengaruhi asli. By reference seperti menunjuk langsung ke variabel asli. Perubahan di dalam fungsi langsung terlihat di luar. Konsep utamanya itu yang pertama void tambah copy atau integer A menerima salinan sehingga A hanya variabel lokal. Terus yang kedua void tambahan ref integer n A menerima referensi operator n, memastikan A menunjuk ke variabel pemanggil. Yang ketiga gunakan referensi saat ingin menghemat salinan besar atau memodifikasi argumen. Simbol n dalam parameter berarti ini adalah referensi bukan salinan. Contoh kodenya itu pertama itu fungsi dengan parameter by copy. Perubahan di sini tidak mempunyai variabel asli. Contohnya void tambah copy integer A plus sama dengan 10. Ini untuk ubah A tapi A hanya salinan lokal. Code di dalam tambah copy A handle. Fungsi dengan parameter by reference. Perubahan di sini akan mempengaruhi variabel asli. Contohnya void tambah ref integer n A plus sama dengan 10. Ini ubah A tapi A menunjuk ke variabel asli. Code di dalam tabel ref A handle. Terus integer main integer x sama dengan 5. Terus ini panggil dengan copy tambah copy x. Code setelah pass by copy x handle. Output dengan output 5 tidak berubah karena fungsi hanya ubah salinan. Terus panggil dengan reference. Tambah ref x code setelah pass by reference x enter dengan output 15 berubah karena fungsi merubah variabel asli dengan return 0. Sekarang yang kelima, prototipe fungsi dengan contoh. Prototipe mendeklarasikan tanda tangan fungsi sebelum dipakai. Hal ini memisahkan deklarasi dari implementasi dan menjaga compiler mengetahui fungsi yang akan dipanggil. Penjelasan mudah, prototipe adalah janji bahwa fungsi ini akan ada. Kita beritahu compiler bentuk fungsinya, parameter, dan return tipe sebelum kita tulis kodenya. Ini seperti daftar isi buku sebelum membaca isinya. Konsep utamanya itu ada yang pertama, prototipe biasanya ditempatkan di bagian atas atau di header. Yang kedua, implementasi dapat berada di akhir file atau berkas terpisah. Yang ketiga, pemanggilan fungsi cukup menyertakan header karena compiler sudah tahu bentuknya. Yang terakhir, format prototipe, return tipe, nama fungsi, ke parameter list. Contoh kodenya itu yang pertama, prototipe memberitahu compiler fungsi. Compiler fungsi kali ada butuh 2 integer return integer. Terus ini integer kali integer A, integer B. Fungsi lain bisa pakai fungsi kali di sini meski belum didefinisikan karena sudah ada prototipenya. Implementasi fungsi, sekarang tulis kode aslinya. Integer kali integer A, integer B. Return A kali B. Ini sama dengan dikalikan A dengan B. Fungsi utamanya
itu integer main, integer x sama dengan 4, y sama dengan 5. Kot hasil kali x, dan y sama dengan kali x, y angle. Output hasil kali 4 kali 5 adalah 20 dengan racun 0. Yang keenam, pemisahan berkas HPP dan CPP. Header menyimpan deklarasi, sedangkan file implementasi memuat definisi. Pemisahan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi, dan mempercepat kompilasi ulang. Penjelasan mudahnya itu bayangkan HPP seperti daftar fungsi saja yang ada, dan CPP seperti cara kerja setiap fungsi. Pisahkan keduanya agar lebih rapi dan mudah dipelihara. Dengan konsep utamanya, pertama, header atau HPP berisi deklarasi fungsi, kelas atau konstanta yang ingin dibagikan. Yang kedua, file implementasi atau CPP itu memuat kode aktual dari fungsi yang dideklarasikan. Terus include header HPP membuat fungsi siap dipakai tugas lain. Jangan lupa yang keempat itu jangan lupa pagar if def dan pagar defend untuk mencegah duplikasi include. Yang kelima, contoh implementasi nyata ada pasangan 06 fungsi prototipe HPP CPP deklarasi dan definisi kali, serta 07 program modular HPP atau CPP deklarasi definisi tampil menu tambah atau kurang. Contoh kodenya dengan file kalkulator HPP atau deklarasi kalkulator HPP cegah duplikasi include, terus kalkulator HPP. Aja deklarasi prototipe fungsi void tampil menu integer tambah integer A, integer B, terus integer kurang integer A, integer B. Void tampil menu ini untuk fungsi untuk menampilkan menu, terus integer tambah ini fungsi untuk menambah 2 angka, terus integer kurang ini untuk fungsi mengurang 2 angka, terus tutup guard. Endif ini untuk tutup guard ya. Terus ini kalkulator CPP atau implementasi itu kalkulator.app itu include header, implementasi kode aktual fungsi, void tampil menu code dengan menu kalkulator n, code 1 tambah n, code tambah 2 kurang n, terus integer tambah integer A, integer B, racun A plus B ini untuk kembalikan hasil penjumlahan. Terus integer kurang integer A, integer B, racun A kurang B itu untuk kembalikan hasil pengurangan. Terus ini main CPP untuk menggunakan kalkulator.hpp ini include header supaya bisa pakai fungsinya. Terus integer main tampil menu. Tampil menu itu untuk panggil fungsi dari kalkulator.cpp. Terus integer hasil sama dengan tambah 5, tambah itu 5 dengan angka 5 dan 3 dengan code 5 plus 3 dan hasil handle racun 0. Yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah program modular sederhana. Program kalkulator menu sederhana menunjukkan bagaimana fungsi berpisah
bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan. Penjelasan mudah, modular artinya program terdiri dari bagian-bagian atau modul yang bekerja sama. Setiap fungsi punya tugas spesifik. Ini membuat kode lebih mudah dipahami, diubah, dan dikembangkan. Dengan alur program yang pertama, main itu memanggil dan tampil menu itu untuk menampilkan pilihan. Yang kedua adalah pengguna memilih operasi dan memasukkan dua angka. Yang ketiga, D itu main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Yang keempat, jika pilihan tidak ada, tampilkan tampilan pesan error. Dengan contoh kode itu adalah deklarasi fungsi, void, tampil menu, integer tambah, integer kurang. Ini void, tampil menu itu adalah untuk menampilkan menu. Integer tambah itu menampilkan tambah dua angka. Integer kurang itu untuk mengurang dua angka. Implementasi fungsi, void, tampil menu, code, kalkulator sederhana, code satu itu tambah, code dua itu kurang, dan code itu yang terakhir adalah untuk nilai. Integer tambah, integer A, integer B, addition A plus B itu adalah kembalikan hasil penjumlahan. Terus integer kurang, integer A, dan integer B. Addition A min B itu kembalikan hasil pengurangan. Dengan program utama itu integer main, tampil menu, integer, pilih A, B, dan hasil. Terima pilihan menu dari pengguna. Code, pilihan menu 1, 2. Cin, pilih. Terima input angka. Code, masukkan angka 1. Cin, A. Code, masukkan angka 2. Jalankan operasi sesuai pilihan. If pilih 1, hasil tambah A, B. Itu untuk panggil fungsi tambah. Code hasil A plus B itu hasil. Else if pilih 2, hasil kurang AB itu panggil fungsi kurang. Code hasil A kurang B itu hasil dan ender. Else code pilihan tidak tersedia atau error handling dengan red journal. Kesimpulan itu semua konsep di atas merupakan fondasi pemrograman C++ yang penting. Yang pertama, percabangan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Loop untuk mengulang operasi secara efisien. Fungsi itu untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang terkelola. Yang keempat, parameter untuk komunikasi antar fungsi. Yang kelima, modularitas untuk kode yang rapi, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang modular sederhana. Yang pertama itu Boolean. Untuk kodenya sudah saya program itu. Yang pertama, masukkan underscore itu untuk score, masukkan nilai. Cin itu mendeklarasikan sebuah variabel bernama score dengan data integer. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Terus code ini untuk mencetak teks, memasukkan nilai ke layar konsol. Code adalah objek output. Terus Cin itu untuk menunggu pengguna memasukkan nilai dan nilai tersebut akan disimpan ke dalam variabel Cin. Cin adalah sebuah objek output. Terus if else di sini sampai sini
itu ini adalah struktur kontrol alir menggunakan pernyataan if else untuk menentukan grade berdasarkan nilai. If score kurang dari 90, jika skor 90 atau lebih cetak grade A. Terus F is skor 75 atau jika kondisi if sebelumnya salah. Cek jika skor 75 atau lebih cetak grade B. Terus else if ini jika kondisi else if sebelumnya salah. Cek jika skor 60 atau lebih cetak grade C. Terus else ini jika semua kondisi di atas salah, yaitu skor cetak grade D. Terus logika boolean ini untuk komentar untuk menandai bagian logika boolean. Terus bool lulus itu untuk membebaskan variabel ini akan menyimpan nilai true jika skor 60 atau lebih dan false jika skor kurang dari 60. Terus code status lulus ya atau tidak. Ini adalah operator ternary atau operator kondisional singkat. Jika variabel lulus bernilai true atau ya, jika lulus bernilai false, ekspresi itu menghasilkan skor tidak. Sekarang kita demokan, masukkan nilai. Kita nilai di atas 90. Nah, ini dengan grade A dengan status lulus atau ya. Sekarang untuk program kedua itu tabel perkalian. Yang pertama tuh integerman. Integerman itu mendeklarasikan variabel integer bernama n. Variabel ini akan menyimpan batas atau atas tabel perkalian yang diinginkan pengguna. Misalnya jika pengguna memasukkan 10, tabel akan ditampilkan 1 kali 1 hingga 10 kali 10. Terus code tampilkan tabel perkalian hingga mencetak from untuk menerima input batas perkalian. Terus cin ini membaca input angka dari pengguna dan menyimpan variabel n. Terus for integer i 1 i n ini fungsinya adalah mengontrol baris dari perkalian. Variabel i diinisiasi dari 1 dan angka bertambah 1. Setiap kali iterasi, nama i masih kurang dari atau sama dengan batas n. Terus baris ini for in j sama dengan 1, j kurang dari n, j plus plus. Fungsinya adalah mengontrol kolom di dalam setiap baris. Variabel j diinisialisasi dari 1 dan akan bertambah 1. J plus plus setiap kali iterasi selama j masih kurang dari atau sama dengan batas n. Nilai j mewakili bilangan kedua dalam operasi perkalian i kali j. Dengan code i kali j itu adalah t, code handle. Program menghitung hasil kali dari i dikali j. Hasil cetak ke layar dengan t itu total. Ini adalah escape sequence yang berarti tabulasi horizontal digunakan memberikan jarak antar kolom agar tabel terlihat rapi. Oke, sekarang kita akan running. Kita ketik angka 10. Nah, dengan output ini tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 10 perkalian. Tuh. Sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.